Sekte Lima Racun peringkat 6 dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat di antara sekte-sekte peringkat 6 lainnya. Mereka setara dengan sekte Bunga Jernih. Kedua sekte tersebut sering berselisih, dan mereka terus-menerus bertempur. Zhou Hai adalah murid inti sekte Lima Racun. Kultivasinya tidak setinggi wanita tua beracun, hanya tahap awal Nirvana Cleanser. Namun ia adalah anggota sekte Lima Racun yang kuat, dan sekte tersebut sangat memperhatikannya. Saat ini ekspresinya muram dan ada cahaya biru di mata kanannya. Meskipun cahaya biru ini tampak indah, cahaya itu berasal dari kultivasi metode racun dari sekte Lima Racun. Rekan kultivator Zhou murung sepanjang perjalanan. Jika seseorang yang tidak tahu situasinya melihatmu, mereka pasti bingung kenapa. Sebuah suara feminin terdengar dari seorang kultivator berpakaian hitam di sebelahnya. Kultivator ini laki-laki, tetapi riasan wajahnya membuatnya terdengar seperti itu. Ada kilatan dingin di mata Zhou Hai saat ia menatap kultivator berbaju hitam itu dan berkata, "Zhaoyu, aku sudah menahanmu sepanjang jalan. Kalau kau terus bicara sarkastis, jangan salahkan aku karena tidak bisa menahan diri. Sekte Lima Racun memang perkasa. Aku ingin melihat apakah sekte Lima Racunmu berani melawan sekte koleksi iblisku." Kultivator berbaju hitam itu tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Cahaya biru dari mata kanan Zhou Hai semakin kuat, tetapi tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari samping mereka berdua. "Cukup. Kita bertiga adalah perwakilan dari sekte masing-masing untuk mencari pengkhianat sekte Lima Racun. Kita tidak bisa saling bertarung." Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berada di tahap tengah Nirvana Cleanser. Setelah dia berbicara, Zhou Hai dan Zhaoyu saling memandang dengan penuh permusuhan. Kemudian mereka mendengus dingin dan menekan energi asal yang akan mereka gunakan untuk menyerang. Pria parubaya itu adalah murid inti dari sekte peringkat 6 teratas, sekte Mantra Dao. Gara-gara nenek beracun, sekte Lima Racun kesulitan menjelaskan situasinya. Akhirnya mereka harus membayar mahal untuk mengesampingkan masalah ini. Mereka juga terpaksa mengirim murid inti sebagai sandera demi mencari nenek beracun. Namun alasan sebenarnya adalah untuk mengawasi anggota sekte Lima Racun. Jika mereka tidak dapat menemukan nenek beracun dalam waktu singkat, sekte Lima Racun akan menghadapi krisis besar. Murid-murid dari setiap sekte mengikuti di belakang mereka. Mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan turun melalui penghalang di sekitar benua Moluo. "Zhou Hai, Zhaoyu, ikuti aku ke sekte Origin. Kalian murid-murid lainnya, sebarkan ke seluruh benua Moluo dan telusuri setiap jengkalnya. Jangan lewatkan satu titik pun. Jika kalian menemukan sesuatu, segera laporkan." Suara pria parubaya itu tenang, tetapi mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Para murid di sekitarnya segera mengangguk dan berpencar untuk memulai pencarian mereka. Mereka telah melakukan ini setiap kali melintasi sebuah benua, jadi mereka sangat familiar dengan hal itu. Adapun mereka bertiga, mereka mengerahkan seluruh kultivasi mereka dan melesat ke sekte Origin. Ketiga sinar cahaya itu mengeluarkan suara gemuruh keras. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di atas sekte Origin dengan sikap arogan. Para kultivator sekte Origin tentu saja melihat mereka. Luyan Fei, Li Xiangdong dan dua tetua lainnya terbang ke udara untuk menyambut mereka. Mereka berempat telah mendengar kabar bahwa sekte peringkat 6 telah sepenuhnya menyerbu wilayah peringkat 5 untuk mencari sesuatu. Namun dengan tingkat kultivasi dan status mereka, para tetua tidak tahu persis apa yang dicari oleh sekte peringkat 6. Li Xiangdong menarik napas dalam. Saat mendekat, ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Sekte Origin menyapa sekte-sekte domain atas." Kedua tetua di belakangnya juga menangkupkan tangan mereka. Pria parubaya itu menggenggam tangannya dan berkata, "Aku Feng Peisan dari sekte Mantra Dao. Aku tak menyangka akan melihat wanita secantik ini di sini." Kultivator berwajah feminin berbaju hitam itu menatap Luyan Fei dan tersenyum. "Aku Zhaoyu dari sekte koleksi iblis. Sekte Lima Racun, Zhou Hai." Ekspresi Zhou Hai masih muram saat mata kanannya melepaskan cahaya biru dan menyapu para kultivator sekte Origin. Li Xiangdong menarik napas dalam dan menatap kedua tetua di sampingnya. Ekspresi mereka semua serius. Ketiga sekte ini menguasai hampir 40% kekuatan di wilayah peringkat 6. Mereka begitu kuat sehingga mereka hanya perlu berpikir sejenak untuk melenyapkan sekte Origin. Kalau mereka bertiga saja seperti ini, murid-murid mereka tak perlu dibicarakan lagi. Mereka semua menundukkan kepala dan tak berani melihat. Hanya Luyan Fei yang tetap tenang dan tak berbicara. Li Xiangdong menekan pikirannya dan tersenyum enggan. "Aku tidak tahu tujuan kalian datang ke sini. Jika kau membutuhkan bantuan sekte Originku, maka sekte Origin akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Zhou Hai mendengus dingin saat melangkah maju dan tiba di hadapan seorang murid sekte Origin.
Tangannya bergerak dan mengenai murid sekte origin itu. Tubuh murid itu gemetar dan ia batuk darah sebelum terlempar jauh. Adegan mendadak ini membuat ekspresi para kultivator sekte origin berubah drastis. Suyun melotot marah sambil bergegas menghampiri murid itu dan mengangkat tubuhnya. Wajah murid sekte origin ini pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Wajahnya membiru dan ia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ia tak mampu berteriak. Tatapan Luyan Fei menjadi dingin, dan dia berkata perlahan, apakah sekte-sekte atas datang ke sini hanya untuk melukai seorang murid sekte origin? Feng Peisan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan-rekan kultivator dari sekte origin, tidak perlu gugup. Masalah ini terlalu penting, dan hampir semua sekte peringkat 6 telah mengirim orang untuk mencari seseorang. Orang ini sangat pandai bersembunyi, dan satu-satunya petunjuk adalah racun yang ada di tubuhnya. Alasan rekan kultivator Zhou menyerang adalah karena junior itu memiliki jejak racun di tubuhnya. Tatapan mata Luyan Fei semakin dingin, dan ia melambaikan tangannya ke arah murid sekte origin yang terluka. Tubuhnya bergetar hebat, dan sebuah pusaran muncul. Tak lama kemudian, Naschen Soul-nya keluar dan di dalamnya terdapat seekor ular merah kecil. Itu adalah roh binatang kehidupannya. Namun ular kecil itu sangat lemah dan hampir mati. Bahkan jiwa murid sekte origin pun hampir transparan. Ekspresi Zhou Hai masih muram. Setelah melihat Naschen Soul itu, ia tak lagi mempedulikannya. Matanya kembali bersinar biru, dan ia menatap murid-murid sekte origin yang tersisa. Sesaat kemudian, ia melangkah dan langsung menuju Suyun yang sedang menggendong murid itu. Ekspresi Suyun berubah. Mustahil bagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dirinya untuk melawan. Saat itu, niat membunuh muncul di mata Luyan Fei dan ia menerjang maju. Tangan kanannya membentuk segel dan ia melambaikannya. Hembusan angin menerjang Zhou Hai. Zhou Hai mencibir, mata kanannya berkilat biru. 7 tanda biru muncul di sekelilingnya. Ia mengabaikan angin dan melangkah maju tanpa ragu. Gemuruh menggema saat angin mereda saat mendekati Zhou Hai. Angin itu sama sekali tidak mampu menghentikannya. Dalam sekejap, Zhou Hai sudah berdiri di hadapan Suyun. Niat membunuh Luyan Fei semakin kuat. Suyun adalah muridnya, dan dia tidak akan diam melihat seseorang melukainya dengan parah. Dia tak tahan dan hendak menyerang. Bahkan Li Xiangdong dan 2 tetua lainnya pun murung. Lagi pula, Suyun tidak seperti murid biasa sebelumnya. Dia adalah murid inti sekte origin. Tepat pada saat ini, mata Feng Peisai dari sekte mantra Dao bersinar terang dan dia berteriak. Jika orang-orang dari sekte origin terus mengganggu pencarianku, kalian harus menanggung akibatnya. Teriakan ini menggetarkan bumi dan bagaikan gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah suaranya mengandung hukum dunia dan mantra misterius. Bahkan bumi pun bergetar pelan dan awan pun terdorong mundur. Saat dia berteriak, semua murid sekte origin gemetar dan darah mengucur dari lubang-lubang mereka. Bahkan Luyan Fei, Li Xiangdong dan 2 tetua lainnya pun tak kuasa menahan gemetar dan dipenuhi rasa terkejut. Hukum, seru Li Xiangdong dengan napas tercekat. Zhou Yun menunjukkan ekspresi jijik saat menatap sekte origin. Tatapannya menyapu sebelum dia mengerutkan kening saat dia melihat ke halaman selatan sekte origin. Saat itu, Zhou Hai menatap Suyun yang pucat dan berkata dengan muram, "Gadis kecil, kau tercium aroma rumput racun ikan. Rumput ini hanya tumbuh di sarang petarung peringkat 6 terbaik, tidak di tempat lain. Mustahil bagi orang-orang sekte origin untuk mendapatkannya, tapi aromanya masih segar. Di mana kau mendapatkannya?" Wajah Suyun pucat pasi. Tatapan mata Zhou Hai yang biru memancarkan tekanan kuat yang membuat pikiran Suyun bergetar. Ia menatap gurunya yang tak jauh darinya. Zhou Hai memperlihatkan senyum muram dan berbalik menatap Luyan Fei. "Rekan kultivator Lu, aku ingin mendengarkan penjelasanmu." Luyan Fei berkata dengan tenang, "Kita sebagai generasi muda tidak cukup kuat untuk mendapatkan ramuan ini dari sarang binatang buas tingkat 6. Namun bukan berarti tetua sekte tidak bisa. Rumput racun ikan diperoleh oleh Paman Master Agungku." Paman Master Agung. Mata Zhou Hai berbinar dan menunjukkan sedikit rasa jijik saat akal ilahinya menyebar. Ia menundukkan kepala dan menatap halaman selatan sekte origin. Ia langsung menyerbu ke halaman selatan. Ia bergerak cepat dan mendekat ke halaman selatan, area terlarang sekte origin. Begitu masuk, tubuhnya langsung gemetar dan matanya terbelalak kaget. Halaman selatan terasa seperti dunia yang berbeda dari dunia luar. Ia merasakan aura yang menggetarkan pikirannya dari halaman yang tampak biasa saja ini. Seolah-olah ada binatang buas kuat hidup di dalam halaman ini. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk mendinginkan seluruh darah Zhou Hai. Mereka yang menyakiti orang lain terus-menerus menyakiti diri sendiri. Sebuah suara dingin dan muram tanpa emosi berembus bagai angin. Saat suara itu sampai ke telinga Zhou Hai, ekspresinya berubah drastis dan langsung pucat pasi.
Rasa bahaya yang kuat menyelimuti tubuhnya dan ia tak ragu untuk mundur. Ia ingin melarikan diri dari halaman selatan yang mengerikan ini. Namun tepat pada saat itu, Zhou Hai merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam dadanya. Zhou Hai batuk darah saat ia terhempas ke belakang. Suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya saat ia terhempas ke belakang, dan pakaian di dadanya compang-camping, memperlihatkan bekas telapak tangan hitam di dadanya. Pakaian di dadanya robek dan bercampur kabut darah, menciptakan kontras yang mencolok dengan jejak telapak tangan hitam. Tubuh Zhou Hai terlempar keluar dari halaman selatan, dan aliran vitalitas memancar dari jejak telapak tangan hitam itu. Hanya butuh beberapa saat bagi tubuhnya untuk menyusut hingga menjadi seperti tengkorak. Vitalitas yang muncul seolah digerakkan oleh suatu kekuatan dan merasuki murid sekte origin yang terluka. Tubuhnya bergetar hebat saat cahaya biru menghilang dan ia kembali normal. Tubuh Zhou Hai jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya pucat. Tubuhnya terus berkedut, dan ketakutan memenuhi matanya. Lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Sunyi senyap. Zhao Yun dari sekte koleksi iblis tersentak dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ia menatap halaman selatan dan mundur beberapa puluh kaki. Ia tidak menyangka Paman Master Agung dari sekte asal begitu kuat. Memikirkan kata-kata sembrononya saat menggoda Luyan Fei, ia merasa geli. Bukan karena ia menginginkan Luyan Fei, hanya saja kepribadiannya seperti itu. Selain itu, semua sekte peringkat 5 yang mereka temui sangat sopan dan hormat, dan membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Sekte origin punya kultivator sekuat itu? Mata Feng Peisan mengecil dan ekspresinya berubah serius. Seseorang yang bisa melukai Zhou Hai dengan mudah pastilah monster tua yang kuat. Siapa yang memberimu hak untuk menyakiti orang-orang sekte originku? Kata-kata dingin ini menggema di seluruh dunia. Kata-kata itu tidak mengandung hukum, juga tidak menggemparkan seperti kata-kata Feng Peisan. Tetapi kata-kata polos ini bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Feng Peisan, Zhou Hai dan Zhao Yun. Sama seperti keheningan, kata-kata ini mengandung tekanan yang menakutkan. Suara langkah kaki yang berdesir datang dari halaman selatan saat Wang Lin perlahan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Rambutnya yang tadinya putih kini hitam legam, bergerak tanpa tertiup angin. Ia memancarkan aura perkasa tanpa amarah, dan matanya bagaikan bintang-bintang. Saat memandangnya, akan merasa seperti jiwamu tersedot ke dalam ilusi antara benar dan salah. Perasaan semacam ini sungguh aneh, dan tak seorang pun bisa menjelaskannya, tetapi mereka jelas merasakannya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini bisa berubah hanya dengan satu pikiran. Benar dan salah membentuk sebuah siklus. Dao Domain. Wajah Feng Peisan memucat. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini dan juga murid inti dari sekte peringkat 6 nomor 1, jadi dia langsung menyadari bahwa Paman Master Agung dari sekte origin ini sedang menggunakan Dao Domain. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa pihak lain tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Dao secara alami terkandung dalam kata-kata dan tindakannya. Ranah ini jauh lebih tinggi daripada kata-kata hukum. Sekte mantra Dao mereka berfokus pada kata Dao. Dalam ingatan Feng Peisan, hanya ketua sekte yang memiliki domain Dao seperti ini. Saat dia berdiri di sana, dia adalah Dao. Feng Peisan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memikirkan kata-kata yang pernah diucapkan oleh tetua kepala. Kamu. Wang Lin dengan tenang berjalan di samping Zhou Hai yang sedang meronta. Dia menunduk seolah sedang melihat seekor semut. Tubuh Zhou Hai bergetar hebat. Saat ia tanpa sadar menatap mata Wang Lin, tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Ia memasuki ilusi, seolah-olah orang yang menyakitinya adalah dunia dan ia hanyalah makhluk lemah di dunia itu. Jantungnya berdebar kencang dan pikirannya kacau. Ia tak mampu menembus kultivasi orang di hadapannya. Tetapi saat ini, ia merasa tak ada satupun tetua, bahkan ketua sektenya sendiri yang mampu membuatnya merasa setakut ini. Wang Lin menarik pandangannya saat dia menatap Zhao Yu dari sekte koleksi iblis dan dengan tenang bertanya, "Atau apakah itu kamu?" Zhao Yu tanpa sadar menjilati jilatannya. Ia menatap Zhou Hai yang meronta di tanah, lalu menatap Wang Lin. Ekspresinya tiba-tiba berubah hormat. Zhao Yu dari sekte koleksi iblis junior menyapa senior. Zhao Yu segera menangkupkan tangannya dan menjadi sangat hormat untuk menyembunyikan rasa takutnya. Namun ia sama sekali tidak berani menatap mata Wang Lin. Atau mungkin itu kamu? Tatapan Wang Lin jatuh pada Feng Peisan dari sekte mantra Dao. Wajah Feng Peisan memucat saat dia menggenggam tangannya dengan hormat dan berbisik. Senior, mohon maafkan kami. Sebelumnya, kau bilang kalau mereka menghentikanmu menyakiti murid-murid sekte originku, kita harus menanggung akibatnya. Wang Lin menatap Feng Peisan dengan dingin. Keringat mengucur deras dari dahi Feng Peisan dan ia tak berani menatap mata Wang Lin. Ia merasa jika orang ini marah, ia akan langsung mati. Setelah merenung sejenak,
Feng Peisan menggertakkan giginya dan tangan kanannya memukul dadanya tanpa ampun. Dengan suara keras, tubuhnya bergetar dan ia batuk darah. Ekspresinya semakin pucat dan jiwa asalnya terluka. Feng Peisan tidak menyeka darah di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan getir, apakah ini meredakan amarah senior? Ekspresi Wang Lin tetap netral. Lalu dia menatap Zhao Yu. Zhao Yu tersenyum kecut. Karena Feng Peisan tidak berani memprovokasi orang ini, bagaimana mungkin dia berani? Lagi pula, dia bahkan tidak melihat bagaimana orang ini menyerang dan melukai Zhou Hai dengan serius. Bahkan jika dia mencoba melawan, itu akan sia-sia. Zhao Yu menggertakkan giginya sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya tanpa ampun. Ia batuk darah sambil mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya. Jangan marah, senior. Adegan ini membuat semua murid sekte Origin sangat gembira. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Li Xiangdong dan yang lainnya pun sama. Wang Lin dengan tenang berkata, kalian semua bisa terus mencari. Tidak perlu, Feng Peisan buru-buru bicara, tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, Wang Lin memotongnya. Setelah kau selesai mencari, cepatlah keluar dari benua Molou. Sesuai perintahmu. Feng Peisan tersenyum kecut. Ia tahu tindakan mereka telah membuat Paman Master Agung Sekte Origin marah. Alasan ia tidak membunuh mereka adalah karena ia khawatir dengan Sekte Origin mereka. Jika guru tahu kita menyinggung monster tua yang memiliki domain Dao, akan sulit untuk menghindari hukuman. Bahkan guru pun tidak akan mudah menyinggung kultivator sekuat itu. Belum lagi melukai Zhou Hai dengan lambaian tangannya. Jika dia ingin membunuh Zhou Hai pasti sudah mati. Menghela napas, Feng Peisan teringat perkataan gurunya sebelum pergi. Gurunya pernah berkata bahwa ada banyak orang di atasnya dan banyak monster tua bersembunyi di luar sana. Pasti ada beberapa yang tinggal di sekte peringkat 5. Banyak dari sekte peringkat 5 ini memiliki warisan selama bertahun-tahun, dan mungkin ada beberapa yang pergi lebih awal tetapi memiliki kekuatan yang mengguncang surga. Meskipun orang-orang ini tidak terkenal, jika mereka bertemu dengan mereka, mereka harus berhati-hati. Itulah sebabnya mereka harus menjelaskan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan mereka jika mereka bertemu dengan monster tua seperti itu selama pencarian ini. Feng Peisan pergi dengan hormat, tetapi setelah merenung sejenak, ia tetap mencari di benua Moluo dengan saksama. Setelah tidak menemukan apapun, semua murid berkumpul dan pergi bersamanya untuk membantu Zhao Hai. Feng Peisan dan Zhao Yu baru bisa bernapas lega setelah mereka meninggalkan penghalang. Sedangkan Zhou Hai, ia telah menelan beberapa pil dan pulih sepenuhnya untuk terbang. Ekspresinya masih pucat dan ada rasa takut yang masih tersisa di matanya. Feng Peisan berkata, rekan kultivator Zhou, tolong jelaskan secara rinci bagaimana senior itu menyerang setelah kamu memasuki halaman selatan. Zhou Hai masih merasakan ketakutan yang membayangi hatinya. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kultivasi senior itu setidaknya nirvana setelah tingkat menengah atau lebih tinggi. Aku tidak melihatnya menyerang. Saat aku memasuki halaman selatan, aku merasakan energi asal yang tak terbayangkan berkumpul di telapak tangan, dan mendarat di dadaku. Setelah mengatakan itu, ia melihat dadanya. Jejak telapak tangannya masih hitam. Zhao Yu tiba-tiba bertanya, apakah itu serangan racun? Zhou Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, senior itu tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan racun untuk menyerang, jadi tidak mungkin nenek beracun itu. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan seperti ini. Aku juga diam-diam mengamati anggota sekte Origin. Rasa hormat dan rasa bangga mereka tidak palsu, orang itu memang paman master agung mereka. Benar. Feng Pengsan mengangguk dan berkata, jika orang itu benar-benar ada hubungannya dengan nenek beracun atau tahu tentang masalah giok itu, dia pasti tidak akan bertindak dan akan tetap bersembunyi. Akan mudah untuk melakukannya dengan kultivasinya. Dia tidak akan menyakiti Zhou Hai atau membuat Zhao Yu dan aku membayar harganya. Zhao Yu mengangguk. Ia memikirkan apa yang terjadi dan berkata, Paman Agung dari sekte Origin ini terlalu kuat. Bahkan di wilayah peringkat 6, dia akan menjadi seseorang yang diperhatikan semua orang. Untungnya, dia hanya melukai seseorang dan tidak membunuhnya. Kalau tidak. Sambil berbicara, ia menatap Zhou Hai. Zhou Hai merenung dalam diam, hatinya menjadi dingin karena takut. Sebelumnya, saat kami datang ke sini, kami melihat orang-orang dari sekte Dao Ungu datang ke sini. Mereka sepertinya menuju ke sekte Origin dan sepertinya ada dendam. Sepertinya Lu Yunchong akan menendang pelat logam. Zhao Yun tersenyum dan tampak sangat senang atas kemalangan orang lain. Orang itu tidak sederhana. Feng Peisan tampaknya tidak mau membicarakan hal ini lagi dan berkata, lupakan saja. Kita bertiga harus lebih berhati-hati di masa depan. Ayo kita pergi ke benua lain. Mereka bertiga membawa murid-murid sekte mereka dan terbang ke kejauhan. Tidak mudah bagi seseorang untuk menarik perhatian kepala tetua,
Asal-usul Luncong ini juga tampak sangat misterius. Di dalam sinar cahaya, Feng Peisan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tatapan Wang Lin beralih dari cakrawala. Ia sudah mengambil keputusan saat menyerang. Ia sedang terburu-buru kembali ke benua liar. Meskipun ia telah mengalihkan kesalahan atas apa yang terjadi, ia masih meninggalkan beberapa petunjuk. Dia tidak berhasil membersihkan petunjuk-petunjuk itu dan tidak punya waktu untuk membersihkannya. Lebih penting lagi, semakin dia mencoba membersihkannya, semakin banyak petunjuk yang akan dia tinggalkan. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultivasiku sesegera mungkin. Jika ketahuan, aku akan pergi ke alam surgawi angin. Dari ingatan nenek beracun dan catatan sekte origin, ia mengetahui bahwa alam surgawi angin terbuka. Pintu masuknya berada di bagian utara wilayah peringkat 8, tetapi hampir tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Mereka hanya mengumpulkan beberapa harta di sepanjang tepinya. Alam surgawi angin adalah andalanku untuk membunuh Tuosen. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Alasan dia begitu memperhatikan kemampuan mutasi dalam ingatan nenek beracun itu dan berani mencobanya adalah karena begitu berhasil, perubahannya di alam surgawi angin akan jauh lebih tinggi. Wang Lin menerapkan lebih banyak batasan di tempat ia melakukan eksperimen. Kecuali seseorang yang lebih ahli dalam batasan daripada Wang Lin datang, mustahil menemukan tempat itu. Selain itu, ia hanya perlu berpikir untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya, jadi ia tidak takut orang lain mengetahuinya. Ada seekor binatang roh raksasa yang panjangnya sekitar 900 meter bergerak di dalam kabut bintang di wilayah peringkat 5. Binatang ini tampak seperti harimau, dan memiliki satu tanduk sepanjang lebih dari 30 meter yang memancarkan kilatan dingin. Ada lebih dari 30 orang yang duduk di punggung harimau. Mereka semua tenang dan berkultivasi dengan mata tertutup. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka memancarkan fluktuasi kultivasi mereka. Ada seorang pria berdiri di samping harimau bertanduk itu. Pria ini parubaya dan mengenakan jubah ungu yang bergerak tanpa angin. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil menatap kabut bintang di depannya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ada seorang pria tua yang berdiri dengan hormat di belakang lelaki ini, menemani lelaki parubaya ini saat mereka berdua menatap ke depan. Orang tua itu berkata dengan lembut, "Master Sekte, dengan kecepatan harimau saat ini, kita akan tiba di benua Moluo dalam 1 hari lagi." Orang-orang ini adalah para kultivator dari Sekte Dao Ungu. Biasanya, mereka tidak akan membutuhkan waktu selama ini untuk tiba. Tetapi karena masalah resep giok dan pil yang menyebabkan invasi wilayah peringkat 5, mereka terpaksa menunda kedatangan mereka ke benua Moluo. Setelah menangani semuanya dan bekerja sama dengan Sekte peringkat 6, Sekte Dao Ungu akhirnya mengirim orang ke benua Moluo. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada kabut bintang di depannya, seolah sedang berpikir. Setelah sekian lama, ia mengangguk dan berkata dengan tenang, akhirnya akan ada jawaban untuk hal-hal yang perlu diselesaikan. Orang tua itu terkejut dan tidak mengerti maksud perkataan Master Sekte. Menurutnya, ini hanya perjalanan ke Sekte Origin, jadi apa jawaban yang bisa didapatkan? Master Sekte. Pria tua itu hendak berbicara, tetapi pria parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, "Kau tidak mengerti. Kekacauan akan muncul, laut awan tidak akan tenang lagi." Orang tua itu merenung dalam diam. Demi mendapatkan resep pil dan batu giok, bukan hanya Sekte peringkat 6, tetapi bahkan Sekte peringkat 7 dan 8 pun mengirimkan para kultivator. Apakah itu sepadan? Pria parubaya itu tampak berbicara sendiri. Ada rasa khawatir dalam dirinya. Pria tua itu berbisik, resep pil dan batu giok itu terlalu mahal. Tak terelakkan orang-orang akan tergerak. Resep pil itu adalah benda yang membawa malapetaka. Pertama kali muncul, ia menyebabkan malapetaka di laut awan. Sekarang, ini kedua kalinya ia muncul. Entah siapa yang mengambilnya. Semakin lama ia ada di sana, semakin besar malapetaka yang akan terjadi. Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan mendesah. Orang tua itu ragu sejenak dan berbisik. Menurut penyelidikan, nenek beracun dari Sekte 5 racunlah yang mengambil resep pil dan batu giok lalu bersembunyi. Jangan remehkan monster tua dari Sekte peringkat 6 itu. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Pria tua itu terkejut. Setelah merenung sejenak, ia bertanya, mungkinkah ada orang lain? Jika memang benar nenek beracun itu, mengapa Sekte 5 racun masih ada? Mata pria parubaya itu berbinar kebijaksanaan. Ia perlahan berkata, bagaimana mungkin nenek beracun itu bisa menahan Silwoxing dan tidak ditemukan mengingat tingkat kultivasinya? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Uang Mulia Sekte Bunga Jernih sambil melarikan diri? Uang Mulia adalah seorang kultivator nirvana seterer. Siapa yang bisa membunuhnya dalam waktu singkat sebelum gelombang kedua kultivator bunga jernih tiba?
Pria tua itu tersentak dan pikirannya bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan ketakutan memenuhi matanya. Uang mulia sekte bunga jernih telah terbunuh. Dia jelas tidak menyadari hal ini. Nenek beracun itu tidak mungkin melakukan ini. Hanya orang yang benar-benar mendapatkan batu giok dan resepnya yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Orang itu pasti terpaksa membunuh uang mulia. Agaknya, saat meninggalkan tanah liar, orang itu bertemu dengan uang mulia dan menimbulkan kecurigaan, lalu terpaksa menyerang. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi kagum dan kasihan. Dia punya metode yang kejam, tindakan yang tegas, dan dia membunuh uang mulia dengan bersih. Selain itu, sebelum itu, orang ini dengan cepat memindahkan target ke nenek beracun, menciptakan lapisan kabut untuk mengulur waktu. Dengan begitu, dia berhasil membingungkan sekte peringkat 6 hingga lolos dari blokade mereka sebelum blokade itu terbentuk. Bahkan jika aku bertukar posisi dengannya, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukan semua ini. Yang lebih penting, rencana jahat orang ini sangat licik. Entahlah, dia punya alasan lain untuk menjebak nenek beracun itu. Kalau dia tahu kebenarannya dan baru menjebak nenek beracun itu, berarti pikiran orang ini sudah seperti iblis. Rasa kasihan di mata pria parubaya itu semakin kuat. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang. Setelah merenung sejenak, ia masih agak bingung. Pria parubaya itu tidak menoleh, tetapi ia tampak jelas melihat keraguan di wajah pria tua itu. Ia berkata dengan lembut, jika wilayah peringkat 6 berhasil mendapatkan giok dan resepnya, maka itu akan menjadi pertanda baik. Namun jika mereka menemukan giok dan resepnya tetapi kehilangannya, maka itu akan menjadi bencana bagi mereka. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan. Penjelasan untuk wilayah peringkat 7, 8 atau bahkan 9. Pria tua itu tampaknya menyadari apa yang terjadi dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dadanya membusung saat ia berkata, jadi itu sebabnya mereka membiarkan sekte 5 racun tetap ada dan juga yakin itu adalah nenek beracun. Bahkan kematian uang mulia akan dianggap sebagai tindakan seorang kultivator kuat dari sekte 5 racun. Pria parubaya itu tersenyum. Lalu ia berbicara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kultivator misterius ini pintar dan memberi alasan kepada sekte peringkat 6. Apapun yang terjadi pada akhirnya, dengan penjelasan ini, bencana mereka akan jauh lebih kecil. Kalau tidak, mengapa tidak ada kultivator nirvana seterer di antara regu pencari? Yang ada hanyalah kultivator cleanser yang mencari orang misterius yang dapat membunuh seorang kultivator nirvana seterer dalam waktu kurang dari 7 menit. Jika aku adalah ketua sekte dari salah satu sekte peringkat 6, aku mungkin bahkan akan membantu kultivator misterius itu menghapus semua petunjuk. Dengan begitu, hanya sekte 5 racun yang akan hancur. Pria tua di sampingnya benar-benar terkejut. Ia menatap pria parubaya itu dengan tatapan penuh hormat sekaligus ngeri. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Ia telah mengikuti pria parubaya itu selama bertahun-tahun dan telah menyaksikannya beranjak dari nol hingga mencapai puncak. Sekte Dao Ungu hanyalah sekte kecil di wilayah peringkat 5 3000 tahun yang lalu. Namun di tangan orang ini, sekte tersebut kini sangat tangguh. Meskipun bukan yang terkuat di wilayah peringkat 5, nama Lu Yunchong dikenal oleh orang-orang di wilayah peringkat 6, 7, dan 8. Aku sangat ingin bertemu dengan kultivator misterius ini. Aku punya firasat bahwa aku akan bertemu orang ini suatu hari nanti. Mata pria parubaya itu dipenuhi harapan. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak seperti gunung di mata pria tua itu. Pria tua itu merenung. Waktu berlalu, harimau itu menerobos kabut bintang dan bergerak semakin cepat. Saat mereka baru setengah hari dari benua Moluo, seberkas cahaya biru muncul di kejauhan. Cahaya biru ini tampak aneh karena menembus kabut dan bahkan membuat kabut menjadi biru. Harimau itu langsung berhenti dan menunjukkan kewaspadaan. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya dan ia mulai menggeram, tetapi tidak berani bergerak maju sama sekali. Adegan mendadak ini membuat lebih dari 30 kultivator membuka mata mereka bersamaan. Mereka berdiri dengan tenang dan menatap ke depan dengan dingin. Tak disangka, tidak ada tanda-tanda kepanikan. Ini karena mereka adalah para kultivator sekte Dao Ungu, murid inti sekte Dao Ungu, dan murid langsung yang dipilih oleh ketua sekte-sekte Dao Ungu. Mereka punya harga diri. Mereka bisa mati atau kalah, tetapi mereka tidak boleh panik. Pria tua di samping Lu Yunchong tampak serius saat menatap cahaya biru yang aneh itu. Hanya Lu Yunchong yang tidak terpengaruh sama sekali. Ia menatap kabut dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kabut biru menyebar dan segera menyelimuti ketinggian 10.000 kaki di sekitarnya. Sesaat kemudian, kabut biru itu tersingkap dan seorang wanita cantik keluar. Ia berambut biru dan mengenakan gaun putih. Ekspresinya yang menawan tidak sedingin es atau selembut es, melainkan tenang dan anggun. Ada seruling giok di tangannya.
Saat dia perlahan muncul, saat ia menampakkan dirinya sepenuhnya, kabut biru di sekelilingnya berubah menjadi nyata dan menjadi naga biru sepanjang 10.000 kaki. Dia berdiri di atas kepala naga biru dan menatap Lu Yunchong dengan tenang. Tak ada gejolak di matanya, murni tanpa noda. Rasanya seperti danau yang tenang dan memabukkan. Saat seseorang menatap mata itu, betapapun tiraninya, mereka akan merasa tenang. Namun akan ada juga rasa rendah diri di hati mereka. Li Qianmei. Lu Yunchong masih memegangi tangannya di belakang punggungnya sambil menatapnya. Meskipun ia terpesona oleh keanggunan dan kecantikannya, ekspresinya tidak berubah. Sekte Pemecah Langit peringkat 9, Li Qianmei. Pria tua di samping Lu Yunchong mundur beberapa langkah dan waspada. Ia langsung mengenali wanita itu karena dialah satu-satunya wanita berambut biru di Laut Awan, Li Qianmei. Qianmei memberi salam kepada saudara Lu. Wanita itu tersenyum dan membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong tersenyum dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator Li terlalu baik. Saudara Lu, Qianmei punya 3 pertanyaan. Kuharap saudara Lu bisa menjawab keraguanku. Wanita itu tersenyum lembut, dan ia tampak semakin tenang saat berbicara. Sepanjang perjalanan, ia telah menanyakan pertanyaan yang sama kepada banyak orang. Semua yang menjawab adalah orang-orang elit, tetapi tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban yang diinginkannya. Ia hanya menanyakan 1 dari 3 pertanyaan itu karena tak seorang pun mampu memaksanya menanyakan pertanyaan kedua, apalagi yang ketiga. Silakan bicara. Lu Yunchong mengangguk. Wanita itu berkata dengan lembut, pertanyaan pertama, apa itu surga? Lu Yunchong menatap Li Qianmei. Setelah merenung sejenak, ia berkata perlahan, surga itu sangkar. Wanita itu sedikit mengernyit, tetapi sangat memikat. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan ia menampakkan senyum bak bunga lili yang sedang mekar. Jawaban saudara Lu sangat menarik. Qianmei ingin tahu mengapa surga itu seperti sangkar. Lu Yunchong tersenyum. Apakah ini pertanyaan kedua? Wanita itu mengibaskan rambut birunya dan berkata lembut. Tidak, ini masih pertanyaan pertama. Bisakah saudara Lu menjawab? Bagi katak di dalam sumur, pintu sumur adalah surga. Bagi ikan di dalam air adalah surga. Sumur adalah sangkar bagi katak, dan permukaan air adalah batas bagi ikan-ikan. Lu Yunchong menatap wanita itu dan berkata dengan tenang, manusia seperti katak dan ikan, jadi surga adalah sangkar kita. Katak ingin keluar dari sumur dan ikan-ikan masih ingin melompat keluar dari air. Manusia secara alami juga ingin membelah surga dan keluar dari sangkar. Li Qianmei berpikir sejenak, lalu matanya menjadi lebih cerah. Ada kekaguman di matanya saat ia menyibakkan sebagian rambutnya ke belakang telinga dan berkata, jawaban saudara Lu sangat unik. Qianmei bertanya kepada banyak orang di sepanjang perjalanan, tetapi hanya saudara Lu yang mampu menyelesaikan kebingunganku. Qianmei menyanjungku. Lu Yunchong tersenyum tipis. Saudara Lu adalah orang pertama yang membuat Qianmei mengajukan pertanyaan kedua. Aku harap saudara Lu dapat terus menjawab pertanyaanku. Li Qianmei menatap pria di depannya. Ia pernah mendengar bahwa di wilayah peringkat 5 ada seseorang yang terkenal bernama Lu Yunchong. Ia sangat cerdas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao. Jika aku menjawab 3 pertanyaanmu dan menghilangkan keraguanmu, hadiah apa yang akan kudapatkan? Lu Yunchong tersenyum sambil menatap Li Qianmei dan menunggu jawaban. Li Qianmei mengerjap dan tersenyum. Jika saudara Lu bisa menjawab keraguan Qianmei, aku bisa memainkan sebuah lagu untukmu dengan serulingku. Oke. Lu Yunchong tersenyum dan menatap Li Qianmei dengan penuh arti. Ia masih bingung dengan alasan sebenarnya mengapa Li Qianmei menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Li Qianmei menatap Lu Yunchong dan berkata dengan lembut. Pertanyaan kedua, apa itu surga? Pria tua di samping Lu Yunchong masih mendengarkan. Mendengar jawaban tuannya atas pertanyaan pertama, ia tersenyum, tetapi saat mendengar pertanyaan kedua, raut wajahnya berubah aneh. Lu Yunchong mengerutkan kening dan mulai merenung. Kali ini, ia merenung jauh lebih lama dari sebelumnya. Li Qianmei tidak cemas, ia menunggu jawaban dari Lu Yunchong. Setelah 15 menit, Lu Yunchong perlahan berkata, surga adalah sebuah jalan. Li Qianmei berpikir sejenak dan bertanya dengan lembut. Alasannya? Lu Yunchong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Setelah merenung sejenak, ia berkata, surga ada di bawah kaki kita dan merupakan jalan yang harus kita lalui. Karena jalan inilah Dao ada. Dao berarti ini, jalan yang menuntun kita ke arah keluar dari kurungan yang disebut surga. Mata Li Qianmei menjadi lebih cerah dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Terima kasih, saudara Lu, sudah menjawab pertanyaanku. Aku merasa jauh lebih tenang sekarang. Aku penasaran kemana saudara Lu pergi terburu-buru seperti itu.
Pria tua di samping Lu Yunchong ragu sejenak sebelum menggenggam tangannya dan bertanya, "Rekan kultivator Li, apakah ini pertanyaan ketiga?" Li Qianmei hanya tersenyum dalam diam. "Aku akan pergi ke benua Moluo untuk mempelajari sesuatu dan meminta pertanggungjawaban." Ekspresi Lu Yunchong datar dan tidak ada penyesalan di hatinya, meskipun dia tahu dia tidak akan punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Li Qianmei berkedip dan berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apakah saudara Lu keberatan jika aku mengikutinya." "Tentu saja aku menyambut Qianmei untuk ikut denganku." Lu Yunchong tersenyum dan mengangguk. Sepanjang perjalanan, Lu Yunchong dan Li Qianmei berbincang dalam diam dan bertukar dao. Mereka saling mengagumi dan mendapatkan banyak manfaat. Pria tua itu masih beberapa langkah lagi. Sesekali tatapannya jatuh pada Lu Yunchong dan Li Qianmei. Ada sedikit keanehan di matanya, tetapi juga sedikit kegembiraan. Setelah istri Master Sekte mati, beliau tidak pernah memiliki pasangan dao lagi. Meskipun Li Qianmei dari sekte tingkat 9 ini baru saja bertemu dengan Master Sekte, ia tampaknya rukun dengannya. Jika mereka berdua dapat membentuk pasangan dao, dengan kebijaksanaan Master Sekte, masa depannya akan tak terbatas. Maka sekte Dao Unguku akan mampu mengguncang lautan awan. Setelah Li Qianmei meninggalkan sekte pemecah langit, ia jarang sekali berbicara seperti ini. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya selain Lu Yunchong. Tidak heran bahkan guru memuji orang ini sebagai kultivator nomor 1 di wilayah peringkat 5. Bahkan sekte dewa pun memperhatikannya. Dia memang pria yang langka dan aneh. Sangat jarang seseorang seusianya memiliki pemahaman dao yang begitu mendalam. Meskipun tingkat kultivasiku lebih tinggi, aku masih kalah darinya. Sayangnya, bahkan orang seperti ini pun terhenti oleh pertanyaan kedua. Li Qianmei mendesah dalam hatinya. Jika Qianmei ingin menemukan kultivator misterius yang memiliki giok itu akan menjadi masalah yang sulit. Waktu berlalu seiring keduanya berbincang, dan mereka perlahan-lahan sampai pada topik tentang giok dan resep misterius itu. Lu Yunchong tidak menyembunyikan pikirannya, dan tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia menceritakan spekulasinya. Jika kultivator misterius ini punya rencana licik seperti itu, maka memang tidak akan sulit untuk menemukannya. Setelah Li Qianmei mendengar spekulasi Lu Yunchong, ia sedikit tertarik pada kultivator misterius ini. Bertindak tegas, berpikiran seperti iblis dan kejam dalam membunuh. Aku tidak mengagumi banyak orang dalam hidupku, tetapi kultivator misterius ini bisa dianggap salah satunya. Saat Lu Yunchong memuji, rasa iba di matanya semakin menjadi-jadi. Li Qianmei berkata dengan lembut, "Ini semua spekulasi saudara Lu. Mungkin kenyataannya tidak seperti ini. Semoga spekulasiku benar, jadi aku punya kesempatan bertemu dengannya. Itu akan memberiku sedikit kegembiraan." Lu Yunchong mendesah. Ada harapan di matanya. Saat semua orang bergerak maju, mereka semakin dekat ke benua Moluo. Saat ini, mereka samar-samar bisa melihat bayangan benua Moluo. Harimau itu perlahan berhenti dan melayang di angkasa. Ia menatap dingin ke depan. Lu Yunchong menatap tetua di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Sekte Dao Ungu dan Sekte Origin memiliki sekte utama yang sama. Tidak perlu menimbulkan terlalu banyak kebingungan. Aku akan pergi sendiri dan kalian semua tunggu di sini." Pria tua itu mengangguk setuju. "Qianmei, ayo kita pergi bersama." Lu Yunchong tersenyum tipis, dan tatapannya tertuju pada Li Qianmei. Li Qianmei mengangguk, dan keduanya terbang menuju benua Moluo. Pria tua itu menatap kepergian keduanya dan berkata dengan lembut, "Mungkin Master Sekte dan dia benar-benar bisa menjadi pasangan dao di benua Moluo." Wang Lin telah merasakan kekuatan pil laut awan. Setelah mencoba pil-pil itu dan memahaminya melalui jiwa-jiwa binatang buas di dalamnya, Wang Lin telah memahami esensi pil-pil ini. Meminjam jiwa binatang untuk memahami surga dan kemudian menggabungkannya dengan domain sendiri. Wang Lin sedang duduk di halaman dan menolak kunjungan Luyan Fei Daln lainnya. Ia memegang pil peringkat 8 di tangannya dan mulai merenung. Ada kekurangan pada pil laut awan. Pemahaman yang dikumpulkan dari jiwa-jiwa binatang sangat kacau dan sulit dipahami. Jika seseorang ingin mendapatkan pemahaman yang diinginkan, mereka harus terus mengonsumsi pil agar berhasil. Setelah merenung sejenak, Wang Lin sedang menatap pil di tangannya seketika ia menyadari sesuatu. Ia mendongak ke kejauhan, mereka datang. Ekspresinya tenang tanpa perubahan sedikit pun. Ia mengalihkan pandangannya dan terus menatap pil di tangan kirinya. Tak lama kemudian, pintu halaman dibuka oleh seseorang, dan seorang pria dan seorang wanita masuk. Pria itu berusia parubaya dan mengenakan jubah ungu. Ia memancarkan keagungan tanpa amarah, dan matanya bagaikan bintang-bintang. Matanya mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Wanita di sampingnya sangat cantik, kulitnya seputih salju. Ada seruling giok di tangannya,
dan ia memancarkan aura yang sangat elegan. Kedatangan mereka berdua tidak menarik perhatian para kultivator sekte origin, seolah-olah mereka muncul entah dari mana. Begitu mereka masuk, tatapan pria parubaya itu tertuju pada Wang Lin dan matanya menyipit. Lalu ia perlahan berjalan mendekat. Kecepatannya memang tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya selalu beriringan dengan detak jantung Wang Lin. Rasanya seperti mengandung hukum tertentu, dan secara alami memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Yang lebih aneh lagi, saat pria itu mendekat, langit menjadi gelap setelah sekitar selusin langkah. Awan gelap menutupi separuh dunia saat ia bergerak maju, dan awan gelap itu seolah melahap langit. Duduk. Wang Lin masih belum mengangkat kepalanya. Wang Lin terkejut karena mereka berdua bisa menemukannya di sini tanpa sepengetahuan siapapun di sekte origin. Ia hanya mengucapkan sepatah kata, tetapi pada saat itu, langkah kaki pria parubaya itu terhenti. Seolah-olah ritme yang ia ciptakan dengan selusin langkah itu kacau, membuatnya tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya telah runtuh hanya karena sebuah pikiran dari Wang Lin. Ekspresi Lu Yunchong langsung berubah serius. Perasaan ini sangat jelas. Ia jelas telah menyebarkan kultivasi dan domainnya, lalu mengepung pria berbaju putih itu. Langkah-langkah yang ia ambil adalah domainnya, dan setiap langkah seharusnya merupakan serangan domain. Saat ia bergerak maju, domainnya menyatu dengan dunia dan daonya berubah menjadi awan gelap, memberinya momentum yang lebih besar. 12 langkah sederhana ini seolah-olah ia meminjam kekuatan surga dan turun ke pria berpakaian putih yang tampak biasa ini. Kalau orang lain, selusin langkah ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan domain mereka dan melukai jiwa asal mereka dengan serius. Kalau lukanya lebih parah, pasti akan meninggalkan bekas di hati dao mereka dan menyebabkan fondasi dao mereka runtuh. Sekalipun seseorang bisa melawan, mereka tetap akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Lu Yunchong sangat percaya diri dengan domain dan daonya sendiri. Tetapi saat ini, ia tergerak oleh sepatah kata sederhana dari pria berpakaian putih berpenampilan biasa ini. Satu kata itu telah menghancurkan semua yang telah ia bangun, seolah-olah semua yang ia lakukan tidak nyata. Kenapa tidak duduk? Wang Lin mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih dari pil dan menatap pria berbaju ungu. Tatapan mereka bertemu. Seolah-olah guntur tak terlihat telah meledak di halaman ini, dan pria parubaya itu sangat terkejut. Tanpa sadar ia mundur 2 langkah dan ekspresinya berubah drastis. Saat ia mundur, awan gelap di langit terkoyak dan lenyap seketika. Langit kembali cerah. Sedalam dan sedalam apapun pemahaman Lu Yunchong tentang Dao, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Wang Lin telah memahami siklus hidup dan mati setelah 500 tahun berkultivasi, dan setelah lebih dari 900 tahun, ia menyelesaikan siklus hidup dan matinya, yang kemudian berubah menjadi karma. Kemudian setelah lebih dari 1000 tahun, karmanya telah lengkap dan bertransformasi kembali ke ranah benar dan salah. Apa yang bisa Lu Yunchong gunakan untuk membandingkan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membandingkan? Dia tidak bisa dibandingkan. Li Qianmei memperhatikan ini sejak awal. Ia datang bersama Lu Yunchong karena ia mengagumi pemahamannya tentang Dao dan memiliki niat baik terhadapnya. Ia merasa bahwa di antara generasi muda, tidak ada yang memiliki pemahaman Dao yang lebih dalam daripada Lu Yunchong. Inilah juga alasan mengapa Lu Yunchong diawasi oleh sekte-sekte tingkat tinggi. Namun pikirannya berubah saat dia melihat Wang Lin, dan matanya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Saudaraku, aku punya 3 pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Bisakah kamu menjawabnya? Tak seorang pun kultivator sekte origin menyadari apa yang terjadi di halaman selatan. Ekspresi Lu Yunchong sangat buruk saat ia menatap Wang Lin. Ia berada dalam dilema. Di hadapan pria berbaju putih ini, ia tak bisa melangkah maju maupun mundur. Jika ia melangkah maju, ia merasa dunia akan runtuh. Tetapi jika ia melangkah mundur, daonya akan runtuh. Seolah-olah daonya hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria berbaju putih ini. Keringat mengucur dari dahinya. Lu Yunchong belum pernah melihat orang yang memiliki dao seperti ini. Semuanya tampak seperti ilusi, tetapi jika pihak lain menginginkannya, semuanya akan menjadi kenyataan. Dia bahkan punya firasat bahwa dunia ini akan berubah seiring dengan keinginan orang ini. Jika dia duduk di sana, dia adalah dao. Sebuah pikiran aneh muncul di benak Lu Yunchong. Kata-kata Li Qianmei datang tepat pada saat ini. Saat tatapan Wang Lin beralih dari Lu Yunchong ke Li Qianmei, Lu Yunchong menghela napas lega. Ia mundur beberapa langkah dan raut wajahnya berubah muram. Wang Lin menatap Li Qianmei dengan tenang. Kultivasi wanita ini sungguh tak terduga. Meskipun ia menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin dapat melihat bahwa ia berada di tahap nirvana setrer. Siapakah rekan kultivator ini? Mata Wang Lin tenang, tetapi pikirannya mulai berpikir. Angin bertiup,
membuat beberapa helai rambut Li Qianmei berkibar. Ia menarik helaian rambut itu ke belakang telinga sambil menatap Wang Lin dan berkata lembut, "Sekte pemecah surga, Li Qianmei." Pikiran Wang Lin bergerak, tetapi ekspresinya tidak berubah dan dia perlahan berkata, "Mengapa rekan kultivator Li datang ke sini?" Li Qianmei terkekeh sambil mengerjap dan tersenyum. "Aku datang untuk menanyakan 3 pertanyaan kepada saudara, untuk membantu meredakan keraguan Qianmei." "Mengapa aku harus menyelesaikan keraguanmu?" Kata-kata Wang Lin tenang. Ekspresi Li Qianmei masih tenang. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Qianmei bisa memainkan sebuah lagu dengan serulingku untukmu." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Li Qianmei tersenyum dan berkata lembut, "Qianmei bisa menyelesaikan masalahmu dengan sekte Dao Ungu." "Aku tidak membutuhkannya." Li Qianmei tampak sedih saat menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Saudara Dao sepertinya salah paham. Qianmei baru saja bertemu saudara Lu dan kebetulan bertemu. Aku datang ke sini bukan untuk melawan saudara Dao. Qianmei tidak akan ikut campur dalam masalah antara kau dan sekte Dao Ungu. Aku hanya ingin menanyakan 3 pertanyaan yang sudah lama kusimpan. Aku tidak punya niat lain." Li Qianmei jarang menjelaskan hal-hal sedetail itu. Ia tentu saja menyadari bahwa Wang Lin mengira ia datang bersama Lu Yunchong. Jadi ia menjelaskan semuanya. Setelah menatap Li Qianmei sebentar, Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Keraguan macam apa? Ini ada hubungannya dengan Dao?" Li Qianmei tersenyum. Wang Lin berkata perlahan, "Satu keraguan untuk satu barang." Mendengar ini, Lu Yunchong tersenyum kecut. Ia tidak terpikir untuk meminta sesuatu. Ia malah akan mendengarkan musiknya untuk bersenang-senang dan dengan niat untuk memperbaiki hubungan dengannya. Li Qianmei juga terkejut. Ia terkekeh dan mengangguk. Kalau saudara Dao bisa menyelesaikan masalah Qianmei, itu mungkin saja. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat pil peringkat 8 di tangannya dan dengan tenang berkata, "Tanyakan." "Saudara Dao, pertanyaan pertama Qianmei, apa itu surga?" Mata Li Qianmei berbinar. Jawaban paling memuaskan yang pernah didengarnya adalah Lu Yunchong yang mengatakan bahwa surga adalah sangkar. Saat ini, ia benar-benar ingin tahu bagaimana pria berpakaian putih yang tampak biasa ini akan menjawab. Tak hanya ekspektasinya, bahkan Lu Yunchong pun menjadi serius. Ia ingin tahu bagaimana seseorang dengan ranah Dao sekuat itu akan menjawab pertanyaan ini. Lu Yunchong selalu berpikir jawabannya sempurna. Kalau tidak, ia tak akan menjadi orang pertama yang membuat Li Qianmei menanyakan pertanyaan kedua. Mendengar pertanyaan Li Qianmei, Wang Lin tersenyum. Ia menatap Li Qianmei namun tidak berbicara. Melihat senyum Wang Lin, Li Qianmei tampak bingung. Tetapi ia tidak terburu-buru, jadi ia menunggu Wang Lin menjawab. Lu Yunchong mengerutkan kening. Ia tidak tahu mengapa pria berbaju putih itu tersenyum setelah mendengar pertanyaan ini. Bagi Lu Yunchong, senyum itu dipenuhi sarkasme dan ejekan. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Ajukan pertanyaan kedua." Lu Yunchong menatap Wang Lin dan berkata, "Kau belum memberitahunya apa itu surga." Wang Lin menatap Lu Yunchong dan berkata dengan santai, "Oh, lalu menurutmu surga itu apa?" "Surga itu sangkar. Lubang sumur itu surga. Permukaan air itu surga." Kata-kata Lu Yunchong tenang namun penuh keyakinan. Li Qianmei masih mengerutkan kening dan berpikir. Ia tidak bisa memahami maksud Wang Lin. Mendengar kata-kata Lu Yunchong, ia berkata dengan lembut, "Qianmei sudah menanyakan pertanyaan ini kepada banyak rekan kultivator. Tetapi saudara Lu memberikan jawaban yang paling meyakinkan. Mengapa saudara Dao tertawa? Apakah ada yang salah dengan pertanyaan Qianmei?" Wang Lin menatap Li Qianmei dan setelah waktu yang lama, dia dengan tenang berkata, "Apakah ada surga?" Setelah dia berbicara, Li Qianmei tertegun di tempatnya. Dia telah bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang menjawab seperti ini. Bahkan mata Lu Yunchong mengecil, dan tanpa sadar dia menatap langit. Lu Yunchong mendengus dingin. "Omong kosong. Surga ada di sekitar kita. Omong kosong macam apa yang menanyakan apakah ada surga?" Li Qianmei merenung sejenak dan berkata dengan lembut, "Di mana tidak ada surga?" Wang Lin tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Angin sepau-sepau bertiup melewati halaman, dan sebuah lingkaran muncul di tanah di sekitar Li Qianmei dan Lu Yunchong. Seolah-olah seseorang telah menggambar lingkaran di sekitar mereka dengan tongkat. "Lingkaran inilah surga yang kalian berdua yakini ada. Karena kalian percaya akan keberadaan surga, surga itu ada. Kalian menganggap diri kalian seperti semut yang berjuang keluar dari surga, yang merupakan kandang kalian. Inilah keyakinan dan iman kalian. Namun bahkan jika kalian keluar dari lingkaran itu, apa gunanya?" Wang Lin menggelengkan kepala dan melambaikan tangan kanannya.
lalu lingkaran lain terbentuk di sekeliling lingkaran sebelumnya. Begitu kau keluar, masih akan ada surga lain, dan siklus karma terus berlanjut tanpa akhir hingga surga di hatimu terhapus oleh surga, dan inilah kebohongan surga. Aku sudah memikirkan ini ratusan tahun yang lalu. Jadi, mengapa harus ada surga? Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia dengan tenang duduk di sana dan tidak berbicara lagi. Tubuh Lu Yuncong bergetar hebat, seolah-olah kepalanya dipukul dengan tongkat. Telinganya berdengung seolah-olah guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Ia melangkah keluar dari lingkaran pertama tetapi masih berada di lingkaran kedua. Ia menatap kedua lingkaran itu sementara suara Wang Lin bergema di benaknya. Kebohongan surga. Wajahnya perlahan memucat dan pikirannya kacau. Dao yang telah ia kembangkan sepanjang hidupnya mulai retak. Ia ingin membantah kata-kata pria berbaju putih itu, tetapi ia tak berdaya. Dua lingkaran di luar tubuhnya seakan terus meluas dan akhirnya menjadi surga di hatinya, sebuah sangkar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk keluar dari sangkar pertama, hanya untuk mendapati dirinya berada di sangkar lain. Perasaan aneh ini membuat wajahnya pucat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia menampakkan senyum meremehkan. Li Qianmei perlahan menutup matanya, pikirannya bergetar. Kata-kata Wang Lin bagaikan sebuah ran yang menari-nari di benaknya, perlahan terukir di hatinya. Awalnya ia mengira kebingungan di jalannya seperti awan. Tak seorang pun yang ia tanyai selama ini mampu menghilangkannya. Hanya kata-kata Lu Yuncong yang bagaikan kilat yang membuat awan sedikit menghilang. Namun saat ini, ia menyadari bahwa pemahaman Lu Yuncong tentang Dao benar-benar konyol. Ia telah jatuh ke dalam kebohongan surga dan tak mampu lagi menarik dirinya keluar. Suara Wang Lin bagaikan badai, berubah menjadi dua tangan tak terlihat, menyapu semua kebingungan dan awan di benaknya, menampakkan langit biru. Bulu matanya bergetar ringan saat Li Qianmei membuka matanya. Ia menatap Wang Lin lama sekali, dengan kekaguman terpancar di matanya. Li Qianmei membungkuk dan berkata dengan lembut, "Bisakah saudara Dao memberitahuku namamu?" "Lu Zihao." Suara Wang Lin masih tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Jawaban saudara Lu telah mencerahkan Qianmei. Qianmei ingin menanyakan pertanyaan kedua. "Aku harap saudara Lu dapat menghilangkan keraguan Qianmei." Li Qianmei menatap Wang Lin dengan mata berbinar. "Untuk pertanyaan pertama, aku ingin salah satu pil kualitas terbaik yang kamu miliki." Wang Lin menatap Li Qianmei. Li Qianmei mengerjap dan tersenyum. Senyumnya yang seperti gadis kecil sangat memikat. Tetapi saat ini, Lu Yuncong sedang berpikir keras, jadi dia tidak melihatnya. Wang Lin melihatnya, tetapi dia acuh tak acuh. "Saudara Lu salah perhitungan. Kebanyakan pil di Qianmei setengah jadi dan perlu disempurnakan kembali di sekte. Pil tertinggi yang kumiliki hanya peringkat 10. Dan itu bukan pil kematian pemecah jiwa, melainkan pil penyembuh. Karena saudara Lu memintanya, aku akan memberikannya padamu." Setelah Li Qianmei berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah retakan muncul di ruang penyimpanannya. Sebuah pil melayang ke tangan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menerima pil itu dan menyimpannya setelah melihatnya. Pertanyaan kedua Qianmei, apa itu surga? Mata Li Qianmei berbinar-binar. Jantungnya berdebar kencang menunggu jawaban Wang Lin. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Bahkan saat Lu Yuncong menjawab, meskipun dia menantikannya, tidak ada harapan sedalam ini. Setelah mendengar pertanyaan kedua Li Qianmei, Wang Lin mengangkat kepalanya menatap langit biru. Ada sedikit kesedihan di wajahnya saat ia berkata dengan lembut. Pertanyaan pertama menanyakan tentang batas Dao. Yang kedua menanyakan tentang kehendak surga. Setelah berbicara, mata Li Qianmei menjadi semakin cerah dan tertuju pada Wang Lin. Dialah orang pertama yang ia temui yang mampu menebak makna berbeda di balik dua pertanyaan yang sama. Lu Yuncong menarik napas dalam dan menekan kekacauan di benaknya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, ia terkejut, tetapi ia mengerti mengapa ia tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan ketiga meskipun ia merasa jawabannya sudah sempurna. Karena dia bahkan tidak mengerti perbedaan antara kedua pertanyaan itu. Seorang teman lama pernah berkata kepadaku bahwa hujan lahir dari langit dan mati di bumi. Yang di tengah adalah kehidupan. Tapi apakah hujan benar-benar berasal dari langit? Hujan berasal dari kehampaan dan tidak ada hubungannya dengan langit. Hujan turun ke bumi dan memelihara semua kehidupan, tetapi tidak ada hubungannya dengan bumi. Itu hanyalah takdir hujan. Hujan terbentuk dari uap air, dan uap air berasal dari semua makhluk hidup. Hujan secara alami perlu kembali kepada mereka. Ini adalah sebuah siklus karma, dan ini juga bisa dianggap takdir. Ada hukum takdir. Tak kasat mata, tetapi ia menyelimuti semua kehidupan dan diam-diam mengubah segalanya. Wang Lin menatap langit dan melambaikan tangannya secara acak.
Gemuruh dahsyat datang dari langit, lalu uap air berkumpul dari segala arah. Awan gelap muncul, dan sesaat kemudian, hujan turun dari langit. Lihatlah kehidupan setetes hujan. Adakah setetes hujan yang jatuh lurus? Aku mengamati hujan untuk waktu yang lama seperti sedang mengamati kehidupan. Tetapi aku tidak melihat setetes hujan pun jatuh lurus tanpa mengubah lintasannya. Mereka selalu berubah karena angin, awan atau beratnya sendiri, menyesuaikan tempat mereka akan mendarat. Apakah kau melihat keengganan dari hujan? Tahukah kamu kenapa? Wang Lin menarik pandangannya dan menatap Li Qianmei. Li Qianmei menatap hujan, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, di mana kehendak langit ada, takdir akan berubah. Kehidupan setetes air hujan sangat pendek, tetapi karena siklusnya, ia sangat panjang. Para kultivator seperti kita memiliki umur yang sangat panjang, tetapi karena kehendak langit, ia juga sangat pendek. Namun hanya dalam rentang hidup setetes hujan yang singkat, ia berjuang berkali-kali untuk lepas dari kendali takdir. Demi melawan takdir, ia terus mengubah tempat ia akan mendarat. Dan umur panjang para kultivator seperti kita bukanlah sesuatu yang tak terbandingkan dengan hujan. Tetapi berapa banyak yang rela berjuang mati-matian hingga mati untuk lolos dari cengkeraman takdir seperti hujan? Berjuang sampai mati untuk melawan tatanan surga. Berjuang sampai mati untuk menentang kehendak surga. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan langit bergemuruh, hujan terdorong kembali ke awan. Awan gelap runtuh, dan hujan berubah menjadi uap air yang menghilang ke dunia. Kau yang mengubah takdir tetesan hujan, menjadikanmu kehendak surga. Ngengat akan terbakar api. Jika kau meniup api, sehingga Ngengat tak bisa mati dalam api, maka kau telah mengubah takdir Ngengat. Jika takdir menginginkan seseorang mati tetapi kau menyelamatkannya, maka kaulah kehendak surga. Ada pepatah dari zaman dahulu, apakah mereka yang menyebut dirinya raja dan tuan lebih mulia dari kita? Pepatah ini mewujudkan kebenaran ini. Para dewa juga punya pepatah. Begitu seseorang mencapai Dao, ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Ini adalah perwujudan lain dari kebenaran ini. Inilah jawabanku untuk pertanyaan keduamu. Suara Wang Lin tegas. Setelah berbicara, semuanya menjadi hening. Lu Yunchong menatap Wang Lin, pikirannya bergetar. Matanya dipenuhi ekspresi rumit, tetapi ia tak bisa menahan rasa hormatnya pada pria biasa berpakaian putih ini. Kata-kata pihak lain telah terlintas di benaknya. Lu Yunchong merenung sejenak dalam diam, lalu menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Ia tidak berbicara, tetapi tindakannya menunjukkan kekagumannya. Li Qianmei menatap langit dengan kebingungan di matanya. Ia menghela napas dan menatap Wang Lin. Kali ini tatapannya sangat berbeda. Ia berkata lembut, adik kecil yakin dengan Dao saudara Lu. Sambil berbicara, ia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok dan pil dari ruang penyimpanannya. Ia dengan lembut mengirimkannya. Ini pil setengah jadi yang diresapi jiwa binatang peringkat 10. Daftar ramuan dan metode yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil ini ada di dalam batu giok. Ia ragu sejenak sebelum menatap Wang Lin dan berbisik, aku punya satu pertanyaan terakhir. Wang Lin adalah orang pertama yang ia temui yang membuatnya mengajukan pertanyaan ketiga. Ada sedikit kerumitan di matanya saat ia menatap Wang Lin dengan saksama, seolah ingin mengukirnya dalam ingatannya. Tidak seorang pun tahu betapa pentingnya dan signifikannya ketiga pertanyaan ini baginya. Aku harap saudara Lu dapat menjawab pertanyaan ketigaku. Entah mengapa, ada sedikit rona merah di wajah Li Qianmei. Li Qianmei menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut. Pertanyaan ketiga masih, apa itu surga? Wang Lin merenung dalam diam dan memejamkan mata. Waktu berlalu perlahan, dan setelah 7 menit, Wang Lin membuka matanya. Ia menatap Li Qianmei dan berbicara dengan tenang. Apa yang kamu tanyakan bukan tentang surga, tapi tentang Dao. Li Qianmei merenung sebentar dan mengangguk pelan. Aku juga selalu memikirkan pertanyaan ini. Dulu aku pikir aku sudah menemukan jawabannya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, jawaban itu rasanya belum lengkap. Aku ingin tahu apa jawaban yang didapat kakak Lu. Bisakah kau memberitahuku? Tatapan Li Qianmei begitu murni saat ia menatap Wang Lin. Li Yunchong berdiri di samping dan mendesah dalam hati. Ia merasa seperti orang ketiga. Ia menggelengkan kepala dan langsung duduk di tanah. Ia melambaikan tangan, mengambil kendi, dan meneguknya dalam. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, aku ikannya, Dao adalah jaringnya, dan sungai adalah surganya. Nelayan yang mengendalikan jaring adalah takdir. Mendengar ini, Li Yunchong menghentikan gerakan tangannya. Ia merenung sejenak, dan setelah sekian lama, ia tampak mendapatkan pencerahan. Ia menatap Wang Lin, lalu tangan kanannya meraih kendi anggur lain di ruang hampa, lalu melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi itu dan meneguknya banyak.
Lu Yunchong menghela napas dan menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Meskipun orang ini tampak biasa saja, ia memiliki aura yang membuatnya menyerah. Anakku sangat terkutuk. Mati karena dia bisa dianggap sebagai keberuntungannya. Lu Yunchong bukan orang biasa. Setelah meneguk anggur, ia melepaskan ikatan di hatinya. Li Qianmei mengerutkan kening sambil memijat dahinya dengan lembut dan berkata dengan lembut. Guru pernah mengatakan hal serupa. Beliau pernah berkata bahwa manusia adalah semut, Dao adalah gunung, dan kehendak adalah surga. Jika langit marah, Dao bergerak bersama surga. Jika semut marah, ia juga memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Sambil berbicara, ia menatap tanah. Ia meletakkan kain putih dan ikut duduk. Dao bukanlah jaring atau gunung, melainkan sebuah pikiran. Pikiran ini berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang menganggapnya sebagai jaring, ada pula yang menganggapnya sebagai gunung. Mendengar kata-kata Li Qianmei, Wang Lin mulai merenung, dan matanya perlahan menjadi lebih cerah. Dao adalah pikiran? Seseorang menjadi seseorang karena ia memiliki pikiran, sehingga ia dapat terpisah dari tubuhnya, menyatu dengan dunia, dan merenungkan hal yang tak diketahui. Lu Yunchong juga tampak tercerahkan, dan ia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Li Qianmei berpikir sejenak lalu tersenyum. Cara berpikir saudara Lu memang aneh. Mereka bertiga seakan lupa waktu dan mulai mengobrol di halaman. Aura pembunuh yang awalnya membara telah sirna oleh perdebatan Dao ini. Malam tiba dan bulan menggantung tinggi di langit. Hal ini menyebabkan bayangan bulan muncul di hadapan mereka bertiga. Mereka bertiga lupa waktu saat berdebat tentang Dao. Tetapi hal ini membuat kehidupan orang-orang di luar menjadi pahit. Pria tua itu awalnya tidak cemas. Tetapi setelah menunggu lebih dari setengah hari, ia mulai mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa mereka belum kembali setelah sekian lama dengan kultivasi Sekte Master dan Li Qianmei. Setelah beberapa jam berlalu, kecemasan di hati pria tua itu semakin kuat. Ia samar-samar merasakan firasat buruk. Ia menggertakkan giginya dan tak ragu lagi. Ia mengendalikan binatang buas itu dan menuju ke benua Moluo bersama lebih dari 30 murid inti Sekte Dao Ungu. Akan tetapi, tepat saat mereka mendekat, sebelum mereka menerobos penghalang, sebuah suara memerintah bergema. Mundur! Tanpa perintahku, kau tak boleh melangkah sedikit pun ke benua Moluo. Suara itu milik Lu Yunchong. Pria tua itu terkejut dan segera mengendalikan harimau itu untuk mundur. Namun hatinya masih bingung. Di dalam halaman, cahaya siang menyelimuti halaman. Wang Lin menatap Lu Yunchong dan Lu Yunchong duduk diam di sana sambil minum anggur. Ia mengerti bahwa ia bukanlah lawan bagi pria berbaju putih ini. Bahkan jika seluruh sekte Dao Ungu datang, itu tidak akan berpengaruh. Wang Lin menatap Li Qianmei dan berkata dengan tenang. Untuk pertanyaan ketiga, aku hanya bisa mengatakan bahwa Dao itu seperti pikiran. Li Qianmei tersenyum, dan senyumnya sangat indah. Ia menatap Wang In dan berkata dengan lembut. Terima kasih, saudara Lu, karena telah menjawab keraguanku. Aku harap saudara Lu akan memberitahuku setelah dia menemukan jawaban untuk pertanyaan ketiga. Mulai sekarang, aku tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang lain. Wang Lin terkejut. Ia menatap Li Qianmei, merenung sejenak, lalu mengangguk. Lu Yunchong menghela napas dan berdiri. Ia menggenggam tangan Wang Lin dan berkata, Rekan kultivator Lu, dengan malam debat Dao kita, permusuhan kita di masa lalu telah sirna. Namun kau harus mengembalikan bendera surgawiin itu kepadaku. Tatapan mata Wang Lin tenang dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu? Lu Yunchong menarik napas dalam dan tersenyum pahit. Lu Yunchong menghela napas dan berkata, Rekan kultivator Lu, bendera surgawiin ini bukan milik Sekte Dao Ungu. Bendera ini dikirim oleh sekte utama untuk dipelihara. Bendera ini harus dikembalikan setelah 100 tahun. Jika kamu tidak ingin mengembalikannya, aku tidak akan memaksa, tetapi setelah periode 100 tahun berakhir dan sekte utama datang memintanya, jangan salahkan aku karena mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bendera surgawiin adalah sesuatu yang dimiliki oleh sekte utama. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi pikiran melintas di benaknya. Sudah, lupakan saja. Karena kau tidak mau mengembalikannya, aku tidak akan memaksa. Selamat tinggal. Lu Yunchong menggenggam tangannya. Saat ia menatap Li Qianmei dan melihat bahwa ia tidak berniat pergi, ia tak kuasa menahan rasa getir di hatinya. Ia menggenggam tangan Li Qianmei dan pergi. Setelah Lu Yunchong pergi, Li Qianmei menatap Wang Lin dan tersenyum lembut. Ia mengangkat seruling gioknya ke dekat mulutnya dan mulai memainkannya. Suara seruling bergema, penuh kehangatan dan keanggunan. Anggunnya bagaikan angin laut yang lembut, membuat orang tak bisa menahan diri untuk tidak terhanyut. Seruling ini mengandung pesona yang menenangkan, bagaikan kehidupan di desa atau sungai pegunungan yang jernih.
Seruling ini menyapu bersih segala kotoran di hati. Bagai jembatan pelangi yang menghubungkan dua insan agar jarak yang memisahkan mereka sirna. Merasakan ketenangan dan keanggunan dalam lagu itu, Wang Lin memejamkan mata. Seolah-olah ia telah kembali ke planet Suzaku dan melihat wanita yang memainkan sitar, atau wanita buta di tanah roh iblis. Alunan seruling yang memasuki telinganya bercampur dengan sitar di hatinya. Sulit untuk membedakan keduanya. Lu Yunchong pergi diiringi suara seruling, dan kepahitan di hatinya semakin kuat. Ia menatap sekte origin dan menghela napas sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara seruling itu menghilang. Li Qianmei berdiri dan menatap Wang Lin sebelum berjalan menuju gerbang halaman. Kemudian ia berhenti dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tepat saat senyum itu mengembang, Wang Lin membuka matanya. Saudara Lu, benua Penglai akan mengadakan lelang yang hanya diadakan setiap 30 tahun. Apakah kamu tertarik untuk pergi?